Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, dalam video pembelajaran kita pada kali ini kita mempelajari tentang prosedur ekspor. Ini merupakan mata kuliah bisnis internasional di pertemuan kelima. Nah, kita mulai dari konsep ekspor. Definisi ekspor sendiri adalah secara sederhana dan singkat ya, berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Kepabeanan adalah seluruh kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, kritikal poinnya, jadi barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut yang menuju keluar daerah pabean dianggap dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Nah, adapun yang dimaksud dengan daerah pabean tentu adalah wilayah Republik Indonesia yang masuk dalam tentu zona ini ya, zona eksklusifnya ya, zona ekonomi eksklusif. Jadi yang dimaksud dengan daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Nah, ini masuk wilayah pabean ya, lebih kurang 200 mil ya dari batas pantai yang ada di negara kita di setiap daratannya. Oke, kita tidak bahas secara khusus terkait dengan daerah pabean. Kita lebih menuju kepada bagaimana maksud dan tujuan serta mengapa penting dilaksanakan kegiatan ekspor barang. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya, mengapa kegiatan ekspor barang itu penting. Tentu yang pertama adalah memperluas pasar bagi produk Indonesia. Jadi kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke pasar internasional, memberikan banyak kesempatan agar produk yang dijual dikenal luas, sehingga dapat membuka banyak peluang pasar baru di berbagai negara. Jadi kalau misalnya suatu negara mampu menciptakan suatu produk yang nantinya bisa diekspor ke negara lain, maka akan ada kemungkinan pengembangan dari produk tersebut. Karena apa? Karena tentu pertama harga produk menjadi lebih mahal dibeli di negara lain, serta pasarnya juga semakin lebih luas. Maka upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sebuah produk itu semakin memungkinkan apabila bisa membuka pasar dari negara lain. Itu yang pertama ya, jadi memperluas pasar, tidak hanya sebatas di negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menambah devisa negara. Ya, devisa negara ini penting ya. Tentu untuk daya ketahanan ekonomi suatu negara harus memiliki devisa. Jadi kegiatan perdagangan antar negara dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak ekspor. Jadi ketika misalnya ada suatu badan usaha melakukan kegiatan ekspor barang, maka barang-barang yang akan dibeli oleh importir dari negara lain, mereka akan membeli dengan dolar ya, tentunya ya. Nah, secara otomatis dolar itu akan masuk ke negara kita dan itu akan menambah devisa negara. Dan secara otomatis juga setiap transaksi itu kan ada pajak yang harus dibayarkan pengusaha kepada pemerintah. Jadi dengan adanya kegiatan ekspor maka akan bertambahlah pemasukan negara karena ada sektor pajak yang bisa diperoleh dari kegiatan ekspor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentunya memperluas lapangan pekerjaan. Ya. Kita tahu bahwa apabila kegiatan ekonomi tumbuh, maka secara otomatis membutuhkan pegawai atau karyawan untuk bekerja.
Jadi ini akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, tentu pasar barang dan jasa dari suatu negara menjadi lebih luas ya. Lebih luas cakupannya, jumlah produk dan jasa yang dihasilkan pun bisa dilipat gandakan, yang akibatnya permintaan terhadap tenaga kerja menjadi meningkat jumlahnya. Nah, sehingga dapat membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak kegiatan bisnis di negara kita ya, maka secara otomatis ya kegiatan ekonomi akan tumbuh. Karena apa? Industri semakin banyak, secara otomatis membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Nah, inilah yang membuat ekonomi menjadi tumbuh. Ini penting suatu negara menumbuhkan kegiatan yang bisa produknya itu ya mendapatkan permintaan dari luar negeri, karena ini pasarnya semakin luas, sehingga nanti berdampak terhadap upaya pengusaha untuk menambah atau melipat gandakan hasil produknya. Nah, secara otomatis karyawan ataupun SDM diperlukan juga semakin banyak. Baik, yang keempat adalah transfer teknologi. Kita tahu bahwa memang kegiatan ekspor ini memang harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Nah, secara otomatis juga ya, jadi perdagangan luar negeri ini memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efektif dan efisien dengan cara-cara manajemen yang lebih modern. Maka dengan demikian butuh teknologi yang baik ya. Nah, apabila suatu negara itu memiliki kebutuhan terhadap produk-produk di dalam negeri kita, ya misalnya sebutlah kita kan sekarang mengekspor minyak ya, minyak mentah ya. Nah, di negara lain, misalnya di negara Amerika atau negara-negara Eropa lainnya, mereka tidak memiliki sumber daya alam yang bisa menghasilkan minyak. Tetapi mereka punya SDM untuk bisa mengeksplorasi minyak. Maka atas kebutuhan itu ya, pihak negara yang membutuhkan produk kita kemudian membantu memberikan pengetahuan terkait dengan teknologinya, sehingga kegiatan usaha di negara kita dapat diakselerasi dengan cepat ya, dengan teknologi tadi, karena adanya semacam bantuan ya dari negara lain yang memiliki SDM. Maka karyawan di negara kita itu belajar untuk bagaimana menerapkan teknologi yang diberikan oleh negara lain. Maka terjadilah yang namanya transfer teknologi. Kemudian yang kelima adalah pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Tentu apabila kita punya produk-produk khas ya, misalnya ukiran, jepara, batik ya, ini tentu akan meningkatkan sumber pengembangan UMKM kita dan bisa bersaing di negara-negara luar ya, karena kita punya kekhasan dalam aspek misalnya tadi ya, seperti baju batik ya, kemudian ukiran ya, kalau ukiran itu terkenal dari Jepara ya, dan produk-produk lain yang mungkin itu tidak bisa diproduksi oleh negara lain, sehingga nanti UMKM kita akan tumbuh bersaing ya, akan tumbuh besar dan berkembang. Nah, kemudian yang keenam adalah komoditas berdaya saing tinggi. Nah, jadi produk-produk yang berbahan asli dari Indonesia dan mempunyai keunggulan tersendiri, atau kita sebut dengan absolute advantage, atau produk lain yang memiliki keunggulan komparatif atau comparative advantage, memiliki peluang untuk pasar ekspor. Misal bahan-bahan seperti karet alam yang tidak dimiliki oleh negara lain, kayu hutan tropis ya, agrobisnis, kerajinan dan lainnya, semua itu memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar ekspor. Nah, itulah 6 hal maksud dan tujuan dari kegiatan ekspor. Adapun alur kegiatan ekspor ya, ini misalnya kita posisikan kita sebagai pengusahanya ya, pengusaha yang ingin melakukan ekspor barang. Misalnya kita ini adalah eksportir yang memiliki suatu produk yang siap diekspor ke negara lain.
Nah, bagaimana alur kegiatannya? Yang pertama, jadi kita sebagai eksportir mengirimkan yang namanya shipping instruction ya kepada pihak pelayaran atau pihak shipping. Ini yang pertama ya. Mengirimkan shipping instruction ya. Ini intinya meminta semacam booking space kapal atau kontainer kosong. Jadi ini perusahaan pelayaran yang akan membawa barang-barang eksportir ke negara importir. Nah, kemudian karena kita memesan, maka pihak pelayaran yang nomor 2 akan memberikan balasan namanya booking confirmation, berisi konfirmasi ketersediaan kontainer, space kapal yang sesuai tujuan, dan tempat yang ditunjuk untuk mengambil kontainer atau depo kontainer. Nah, ini pihak shipping kemudian menyampaikan kepada si eksportir. Kemudian ya, pada setelah pihak shipping memberikan booking confirmation-nya, maka nanti eksportir akan menghubungi perusahaan yang namanya perusahaan angkutan ya. Nah, nomor 3, perusahaan angkutan ini adalah perusahaan nanti yang akan membawa kontainer. Jadi namanya perusahaan tracking yang nanti akan melakukan pengambilan kontainer kosong di depo dengan berbekal booking confirmation dari perusahaan pelayaran tadi. Nah, jadi pihak tracking tadi ya nomor 4 ini ke depo kontainer kosong, kemudian mereka mengambil kontainer untuk dibawa ke gudang eksportir ya, nomor 5-nya nih ya. Gudang eksportir untuk apa nanti? Di sana dilaksanakan yang namanya kegiatan yang namanya staffing ya. Staffing ini adalah kegiatan memuat barang ke dalam kontainer. Nah, nanti pada saat yang sama ya. Nah, di sini nomor 6. Nah, jadi pihak eksportir kemudian juga akan membuat yang namanya commercial invoice dan packing list. Ini sebagai dasar untuk membuat namanya pemberitahuan ekspor barang. Jadi pihak eksportir ini melapor ke bea cukai ini untuk memberikan pemberitahuan ekspor barangnya. Nah, kemudian pihak bea cukai nanti akan nomor 7 mengeluarkan namanya NPE. NPE ini namanya nota pelayanan ekspor. Jadi setelah dicek, setelah disetujui, bea cukai kemudian mengeluarkan NPE. Jadi berbekal NPE inilah kemudian eksportir membawa barang-barang eksportirnya ke pelabuhan atau kita sebut dengan port of loading ya. Nah, disinilah pelabuhan yang akan membawa barang-barang eksportir tadi ke negara importir. Bagaimana bisa masuk? Tentu karena ada namanya NPE tadi dari pihak bea cukai. Kemudian kontainer naik ke kapal ya, dinaikkan kontainernya di sini ke kapal, kemudian menuju port of discharge. Port of discharge ini adalah pelabuhan tujuan. Anggaplah misalnya tadi ini dari Semarang menuju Singapura. Nah, pada saat yang sama pihak eksportir kemudian memberikan ataupun sebelumnya pihak shipping kemudian memberikan bill of lading ya kepada eksportir yang nomor 10. Memberikan bill of lading sebagai bukti dokumen bahwa kapal sudah berangkat. Nanti dokumen-dokumen yang tadi ya, seperti invoice, packing list, bill of lading dari shipping tadi, dari perusahaan pelayaran itu dikirim ke pihak importir atau pembeli. Nah, jadi bermodalkan invoice, packing list, bermodalkan commercial invoice, packing list, dan BL tadi, bill of lading, maka importir melaporkan kepada pihak bea cukai di sana dengan pemberitahuan impor barangnya untuk barangnya bisa diambil di pelabuhan tujuan. Ini nomor 12. Begitulah prosedur ekspor ya. Ya, ini ya rinciannya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami ya. Nah, ini keterangannya ada di bawah. Tadi sudah dijelaskan.